good morning kids. Kembali lagi bersama Mr. Yogi dan Miss Delphi. Kita akan belajar tematik tema 9, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Open your book. Coba dibuka bukunya di halaman 114. Di situ kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Ayo, dipersiapkan bukunya, kita akan belajar bersama mengenai di halaman 114 dan 115. Oke? Tujuan pembelajaran, kalian mampu atau siswa mampu menjelaskan sikap-sikap apa saja yang diperlukan dalam musyawarah dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dan siswa dapat memahami keputusan bersama dalam musyawarah. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Apakah kalian pernah mendengar kata keputusan? Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran. Termasuklah di dalamnya itu pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan tersebut. Ini merupakan pengertian dari keputusan. Yang tadi kita bahas tentang keputusan, sekarang keputusan bersama. Apa sih itu keputusan bersama? Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang yang mencapai tujuan tertentu. Tentu saja keputusan ini akan menjadi rumit. Mengapa demikian? Di dalamnya itu terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapatnya sendiri. Maka agar keputusan bersama itu tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Ini merupakan pengertian dari keputusan bersama. Untuk mencapai keputusan bersama, tentunya kita itu memerlukan yang namanya musyawarah. Karena musyawarah memang sangat penting ketika kita mau menentukan sesuatu secara bersama. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah itu merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan musyawarah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Lalu, apa saja nih manfaat dari musyawarah? Yang pertama tentu melatih mengemukakan pendapat. Yang kedua, masalah itu bisa diselesaikan. Yang ketiga itu keputusan diperoleh dengan rasa penuh keadilan. Yang keempat, hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Yang kelima itu bisa menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Lalu yang keenam tentu dapat menghindari celaan dari orang lain. Ini merupakan manfaat dari musyawarah atau manfaat ketika kita melakukan musyawarah. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sesuai dengan Pancasila. Ingat, musyawarah ini termasuk ke dalam sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat ya, di dalam musyawarah ini termasuk ke dalam sila yang keempat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama, yaitu semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Lalu semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, saran dari peserta yang lainnya. Semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Ini ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama.
atau dalam ketika kita bermusyawarah bersama dalam menentukan sebuah keputusan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita melakukan musyawarah. Satu, memotong pembicaraan orang lain saat orang lain sedang menyampaikan pendapatnya. Kedua, mencela atau mengejek pendapat orang lain. Yang ketiga, memaksakan kehendak kepada orang lain. Keempat, tidak menghormati pendapat orang lain. Kelima, melarang teman untuk berpendapat. 7, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Ini merupakan hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita sedang bermusyawarah. Kita tidak boleh memotong pada saat orang lain sedang menyampaikan pendapatnya. Kita dengarkan dulu, baru setelah dia berhenti berbicara, baru kita mengajukan pendapat kita. Lalu kita juga tidak boleh yang namanya mengejek pendapat orang lain. Kita tetap harus menerimanya terlebih dahulu dan menampung pendapatnya. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Orang lain itu harus ikut pendapat kita, itu tidak boleh. Lalu kita juga harus tetap menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapatnya itu kurang pas ketika dalam pembicaraan, kita tetap menghargai dan menerima dulu pendapatnya. Lalu kita juga tidak boleh melarang teman untuk tidak berbicara di sana. Kita harus tetap terbuka kepada semua yang ada di dalam kelompok itu untuk berpendapat, untuk menyampaikan pendapatnya. Tentu kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kita masing-masing. Ini adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam musyawarah. Sekian penjelasan dari Mister. Mister harapkan kalian dapat memahami, and God bless you. Bye bye.